Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas pasal 15 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Sahabat Kristus, kita tentu ingat kisah perumpamaan anak yang hilang. Mari kita masuk dalam cerita tersebut dengan perasaan yang kuat. Kalimat berikanlah kepadaku pada ayat tersebut tentu tidak diucapkan dengan nada yang datar. Anak bungsu ketika meminta harta warisan pada ayahnya bisa jadi dengan nada yang keras, membentak, dan penuh emosi. Seperti tidak mau tahu, hari ini juga harta yang diminta harus disediakan. Bayangkan kalau Anda sebagai orang tua, anak yang dari kecil Anda rawat, Anda didik dan besarkan, lalu memperlakukan Anda dengan keras. Tiba-tiba saja Anda dimaki-maki dan dipermalukan di hadapan orang lain. Apa yang menjadi perasaan Anda? Tentu marah, jengkel, dan kecewa. Mau menyesal sudah membesarkan juga tidak mungkin. Kita cuma bisa mengelus dada dan menghibur diri untuk sabar, meskipun sambil berlinang air mata. Sahabat Kristus, demikian juga ketika kita pada posisi sebagai anak. Jangan perlakukan orang tua kita dengan keras. Apapun dan bagaimanapun kondisi orang tua kita, perlakukan dengan sebaik mungkin. Meskipun kondisi ekonominya miskin, tua, dan sakit-sakitan, hargai dan hormati mereka. Apalagi ketika orang tua tinggal seorang diri, perlakukan sebaik mungkin. Suatu kali ketika orang tua kita tidak ada, akan terjadi penyesalan yang tak berujung. Sebab kita tidak akan pernah bisa membalas apa yang selama ini mereka berikan bagi kita. Anak bungsu yang berlaku kasar pada ayahnya itu, hidupnya sempat hancur berantakan. Jangan tutup berkat Tuhan atas kita dengan tidak menghargai orang tua, baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Sebab tanpa mereka, kita tidak bisa sampai pada titik sejauh ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk menghargai dan menghormati orang tua kami ya Tuhan. Siapapun mereka, baik itu papa atau mama, ayah atau ibu, keduanya, baik yang masih ada maupun yang hanya salah satu, bahkan juga untuk orang tua rohani kami. Kiranya kami boleh menjadi pribadi yang mau menghargai dan menghormati mereka. Sebab tanpa keberadaan mereka, kami tidak bisa ada pada titik kehidupan yang kami capai sejauh ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami menghargai, memberkati, dan menghormati orang tua kami, kehidupan kami akan aman. Kehidupan kami akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan kehidupan kami akan jelas apa yang terjadi di depan kami. Aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, menghormati orang tua akan menghasilkan berkat, damai sejahtera, dan masa depan kita yang cerah. Salam dari saya Pendeta Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.